Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Bersama saya Faris Saloni Pamuja sebagai host dan Ustadz Hendra Ubay. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, puasa masih lancar ya? Alhamdulillah. Oke, pemirsa Lapar, kali ini kita akan membahas kegalauan atau ini ya mungkin ya apa namanya permasalahan-permasalahan orang berpuasa, Ustadz. Seperti itu. Jadi di tema pertama ini kita akan membahas tentang batal puasa, Ustadz. Jadi ini ada beberapa ini ya kasus ya. Jadi ada teman-teman kita nih yang terdekat, Ustadz. Jadi itu banyak yang mereka ini membatalkan puasa tapi tidak sadar, Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz ya, menyikapinya seperti apa? Kalau kita misalnya nggak sengaja membatalkan puasa nih, tapi sebenarnya itu hal yang membatalkan puasa, itu kayak gimana Ustadz? Permasalahan yang menarik sebenarnya. Tidak sadar membatalkan puasa. Tidak sadar membatalkan puasa. Karena tidak tahu atau seperti apa maksudnya? Jadi mungkin dia ini tidak tahu, tidak ngerti kalau hal ini sebenarnya membatalkan puasa. Kayak gitu Ustadz. Berarti yang harus diketahui adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Benar. Yang pertama, karena puasa ini adalah al-imsaku minal akli wa syurb, yaitu dia menahan diri dari tidak makan, tidak minum. Berarti akan batal puasanya kalau sengaja makan dan minum. Kalau sengaja makan dan minum. Kalau nggak sengaja karena lupa, kemudian habis ini satu bungkus gitu. Nggak sengaja. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Ustaz ya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang berikutnya minal jima. Karena puasa itu al-imsaku minal jima, yaitu menahan diri dari jima. Maaf, berhubungan suami istri. Berhubungan sama istri. Ya. Kalau sengaja melakukan itu, berarti dia batal puasanya. Oke. Kemudian yang ketiga, sengaja memuntahkan sesuatu. Dengan sengaja memuntahkan sesuatu, ya, Ustaz ya. Misalkan dia lupa habis makan Pavli Kispi ini satu bungkus. Lupa dia. Terus karena dia menyesal, dimuntahkanlah menggunakan tangan, menggunakan apa ya? Yang jelas kaki bukan ya? Bukan kaki. Menggunakan apa begitu? Itu dimuntahkan dengan sengaja. Lah itu termasuk bagian dari membatalkan puasa. Oh, berarti kalau misalnya dia lupa makan satu bungkus, Ustaz. Ya. Jadi dibiarkan ya? Lupanya nanggung. Oh, lupanya makan nanggung. Satu bungkus sama es kopi. Es kopi, es tegan ya. Ustaz ya? Ya juga boleh. Boleh. Lah itu kalau dia lupa, ya sudah, itu rizku minallah. Itu merupakan rezeki dari Allah. Rezeki, baik Ustaz. Begitu. Lah, celakanya adalah kalau ingatnya pas belum minum gitu aja. Gitu. Keseret nih Ustaz. Iya. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, enggak batal. Oh, enggak batal. Begitu. Kemudian yang keempat, kalau dia misalkan kalau perempuan ini ya, yaitu dia haid atau dia nifas, batal puasanya. Meskipun itu sudah menjelang buka puasa, walaupun menjelang, tinggal 1 menit kah, tinggal 4 detik kah, tetap batal puasanya. Tidak dihitung berarti Ustaz ya? Tidak dihitung. Oke. Kalau Allah punya hitungan atas kebaikannya dia. Oh, baik. Begitu. Cuma karena ibaratnya dia start sahur kan tadi. Iya. Kemudian dia tidak ikut finish, yaitu tidak berbuka, maka dia tidak dihitung puasa. Tapi kalau kebaikannya, Allah pasti telah memiliki catatan yang istimewa untuk dia. Baik. Ada lagi. Oh, ada lagi Ustaz. Ini panjang, gelem tak cerita nih itu. Monggo Ustaz. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah yang membatalkan puasa adalah murtad, keluar dari Islam atau riddah. Karena salah satu syarat puasa itu sebenarnya Ustaz. Ya, lockout. Lockout, baik. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah gila. Karena ketika seorang gila, dia telah diangkat pena catatan. Rufi al-qalam anith thalatha. Yaitu diangkat pena catatan itu, salah satunya adalah anil majnun
hatta yafiqo. Dari orang gila sampai dia waras. Yang berikutnya adalah maaf, keluarnya mani dengan sengaja. Ini akan membuat seorang batal puasanya. Misalkan maaf, dia melakukan masturbasi atau dia berkhayal sampai keluar mani. Begitu. Kalau dia mimpi basah tidak membatalkan puasa. Dan yang berikutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh melalui hidung, atau kemudian termasuk ada sebuah obat namanya suppositoria, yaitu obat yang dimasukkan di dalam dubur untuk penderita ambeien, maka dia batal puasanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustaz. Jadi kalau misalnya dia tidak sengaja, dia tidak berdosa Ustaz ya? Tidak berdosa. Tidak berdosa, kecuali dia sudah mengetahui tapi tetap dilakukan. Ya. Berarti itu menjadi dosa dan dosa batal. besar. Dosa besar. Dan ini ada permasalahan lagi Ustaz. Jadi apakah ada hal-hal yang membolehkan kita untuk membatalkan puasa Ustaz? Contohnya seperti mungkin ini musafir ya, perjalanan jauh mungkin kayak gitu. Jadi mungkin apakah ada hal-hal yang diperbolehkan kita untuk membatalkan puasa? Ada, tentu saja. Yaitu ada dua. Yang pertama sakit, tapi sakitnya yang menghabiskan energi. Bukan sekedar semua sakit. Dan sakitnya yang diharuskan dia harus minum obat. Dia dibolehkan membatalkan puasa. Nah kalau sakit, misalkan sakit panu, kadas kurat, bibir pecah-pecah, nah, itu tidak perlu membatalkan puasa. Baik, gitu. Kemudian yang kedua adalah safar, yaitu perjalanan, di mana perjalanan adalah perjalanan yang jauh. Cuma para ulama memberikan saran agar dia tetap berniat puasa, dia sahur, dia berniat puasa. Nah kalau kelelahan, kalau kehausan, baru dia membatalkan puasanya. Ada yang ketinggalan sebenarnya. Bagaimana jika seseorang itu memberikan suntikan kepada dirinya? Diberikan suntikan. Nah, suntikan ini kan sesuatu yang masuk. Benar Ustaz. Tidak semua suntikan membatalkan puasa. Suntikan yang mengandung nutrisi, dia batal puasanya. Tapi kalau suntikan itu tidak mengandung nutrisi, dia tidak batal puasanya. Contohnya, suntik vitamin E, suntik infus, itu kan nutrisi. Ya, suntik kuah rawon enggak bisa ya? Enggak bisa, es degan Ustaz ya? Ya, di sini suntiknya. Nah, tapi kalau suntiknya misalkan suntik anti nyeri, nah dia tidak memberikan nutrisi, dia tidak batal puasanya. Tapi kalau sakit ya, seharusnya dia tidak puasa. Baik. Jadi ada beberapa hal yang memang diperbolehkan untuk membatalkan kita puasa Ustaz. Betul sekali. Baik. Seperti itulah pembahasan kita dengan Ustadz Hendra Ubay. Semoga pemirsa Lapar mendapatkan pelajaran dan ilmu di podcast Lapar ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.